Siap, terima kasih Mas Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Pagi. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Masih semangat Pak ya? Ketemu saya hari ini aja nih. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Ini materi pertama. Jadi penerjemahan dari penyedia kemarin. Persiapan penyedia. Diharapkan Bapak Ibu paham pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ini tujuan nomor pelatihan. Kemudian paham itu ada 3. Pelaksanaannya, terus tender gagal, dan pelaksanaan tender. Pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihannya. Oke, pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. Di sekitar setelah tetapkan tuh RUP dapat diumumkan oleh VAKPA. Tapi nanti setelah DIPA-nya disahkan, kalau ada perubahan diumumkan kembali. Ya. Untuk kontrak yang harus tanda tangan pada awal tahun, contohnya cleaning service, Bapak Ibu, cleaning service yang bekerja mesti dari tanggal 2 ya, tanggal 1 merah, tanggal 2 sampai tanggal 31. DIPA-nya biasanya di ACC disahkan per tanggal setelah tanggal 20 Desember. Ya. Kalau kita nunggu DIPA, tendernya nggak cukup waktu, Pak. Jadi lebih baik setelah pagu indikatifnya ditetapkan, kita bisa mengadakan namanya tender tidak mengikat. Tapi setelah diumumkan RUP ya, tadi pagu indikatif ditetapkan, dibuat perencanaan pengadaan barang jasanya oleh PPK, ditetapkan oleh PAKPA, kemudian diwujudkan RUP, kemudian diumumkan oleh PAKPA RUP tersebut, baru kemudian bisa diadakan proses pemilihan. Kalau baru sampai pagu indikatif yang ditetapkan, belum ada DIPA yang disahkan, maka tendernya adalah tender tidak mengikat. Caranya kemarin ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, kemudian ada tender cepat, dan yang terakhir adalah tender. Kita mulai dari e-purchasing. E-purchasing kita belanja kalau kita melalui e-katalog atau toko daring, kita pakai e-purchasing. Di pasal 38 itu urutannya. Urutan ada seduh lagi. Udah. Seduh lagi. Oh. Nah, itu urutan e-purchasing dulu ya. Jadi kalau kita mengadakan proses pemilihan, kita lihat ada nggak di e-katalog. Kalau ada, kita sikat dulu pakai e-purchasing. Ya. Kenapa sih? Ya karena lebih dapat dipertanggungjawabkan, harganya lebih efisien. Kalau di lapangan ketemu barang e-purchasing lebih mahal, di katalog lebih mahal daripada barang di lapangan, Bapak bisa bikin laporan, bisa komplain ke LKPP atau penerbitnya. Itu barang lebih murah di pasaran. Oke. E-purchasing itu wajib, bisa juga tidak wajib. Wajib kalau ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Tergantung dari ditetapkan apa tidaknya. E-purchasing. Contoh, Bapak mengadakan laptop. Langsung ke laptop. Berapa angkanya? 100 juta. Ya udah, kalau emang ada di purchasing, silakan diskusi, Pak, beli. Ya, ada e-katalog, tinggal beli langsung, beres urusan. Itu purchasing. Yang kedua adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung, dan masuk pengadaan langsung itu ada seperti ini. Kalau pembelian atau pembayaran langsung pada penyedia, yang bukti transaksinya pembelian atau kwitansi, itu bisa masukkan langsung. Bukti pembelian kemarin adalah untuk barang dan jasa lainnya sampai dengan 10 juta. Kemudian kwitansi untuk barang, jasa lainnya sampai dengan 50 juta. Kalau itu yang kita gunakan, jadi kita belanja, beli TV untuk ruang tunggu misalnya. Berapa angkanya? 15 juta. Berarti buktinya adalah pakai kwitansi.
Nah, itu termasuk pengadaan langsung. Ya. Kemudian beli ATK, berapa? 5 juta. Bukti pembeliannya apa? Ya pakai nota pembelian tadi. Itu juga masuk pengadaan langsung. Atau kalau ada kejadian permintaan penawaran disertai klarifikasi. Jadi serta negosiasi teknis dan harga pada pelaku usaha untuk pengadaan langsung menggunakan SPK. Jadi kalau ada transaksi yang misalnya saya panggil satu penyedia untuk mengadakan ATK, nilainya berapa? 150 juta. Ya, 150 juta. Saya minta harga tuh, saya butuh alat ini saja. Anggaplah tinta printer, kertas segala macam lah. Tuh ini. Kemudian mereka tawarkan barangnya. Nih. Nah, kemudian kita tanya negosiasi. Teknis bisa aja teknis. Teknis berkaitan dengan bisa berapa cepat. Mereka janji seminggu, bisa nggak 5 hari. Itu teknis. Nah, kemudian bicara harga. Satu rimnya berapa? 55. Bisa nggak 50.000? Itu negosiasi harga. Klarifikasi untuk mencapai kepastian. Barang yang kita minta seperti ini, speknya. Terpenuhi nggak yang mereka tawarkan. Ini untuk pakai SPK. Pakai SPK betul ingat kan kalau barang konstruksi jasa lainnya sampai 200 juta. Di atas itu barang konstruksi jasa lainnya sampai dengan 200 juta pakai pengadaan langsung. Kalau konsultan sampai dengan 100 juta. Oke, itu untuk pengadaan langsung. Ada yang ingin tanyakan untuk pengadaan langsung apa Ibu? Jadi pengadaan langsung itu kita cuma milih satu penyedia saja, satu penyedia untuk memenuhi kebutuhannya kita. Contoh, saya nggak ada buat perlakuan. Oke. Contoh gini, misal nih. Saya ingin mengadakan, yang paling gampang, saya ingin mengadakan air minum dalam kemasan ya, kayak kemarin, air minum dalam kemasan. Contoh paling gampang lupa. Air dalam kemasan. Saya sebutkan speknya. Saya air minum dalam kemasan pertama speknya 600 mili, minimal 600 mili. Kedua, plastiknya PE. Ketiga, ada label halal MUI. Keempat, ada sertifikat SNI-nya, ada cap SNI-nya. Kelima, ada BPOM-nya. Itu speknya. Saya tinggal cari nih, kalau kita udah lama berkecimpung di pengadaan, kita tahu penyedia mana yang bermain di air minum dalam kemasan tadi. Anggaplah saya menunjuk satu perusahaan si A. Pak, saya mengadakan air mineral dalam kemasan speknya seperti ini. Ya. HPS saya untuk satunya adalah 5.000. Maka ditawarkanlah oleh si A harganya untuk merek. Dia tawarkan, jadi kita cuma bisa nyebut speknya saja. Mereknya mereka tawarkan. Oke Pak, ini saya ada air minum dalam kemasan mereknya Fit misalnya. Harganya berapa? Sekian. Nah, sekian itu bisa kita nego, Pak. Pertama harus kita evaluasi dulu. Fit ini minimal 600 mili apa tidak? Kemudian kemasannya plastik PE apa tidak? Dan seterusnya. Kalau emang udah oke lolos, baru kita negosiasi. Barangnya udah sesuai, negosiasi. Bisa nggak barangnya nih besok nyampe sini? Nah, itu negosiasi. Ingat, yang dipilih cuma satu ya. Dari kita sebagai orang di pengadaan juga ada tahu. Oh, yang biasa bermain atau punya surat izin pengadaan mineral adalah perusahaan ini. Nah, itu. Ya. Kemudian bulan berikutnya juga bisa aja. Oh, ada perusahaan yang si B. Ini juga ternyata bergerak di bidang air dalam kemasan. Nah, bisa saja kalau ada kegiatan berikutnya si B yang kita pilih. Ya, seperti itu. Bisa diikuti Bapak Ibu untuk pengadaan langsung? Bisa. Pak, saya. Silakan Pak, siapa? Sorry. Diki. Pak Diki, silakan Pak Diki. Kalau pengadaan langsung itu kita boleh hanya nunjuk satu aja. Pengadaan langsung kita milih satu saja Pak.
Satu Jadi kita penyedia saja. nggak usah pakai pembanding harga dari perusahaan lain gitu. Kalau pembanding harga nggak perlu Pak. Cuman dalam survei, kenapa saya menentukan satu air mineral 5.000 tadi, pasti saya udah survei Pak. Jadi itu cukup sebagai data dukung Bapak saja. Ya. Kalau masalah milih penyedianya, ya pasti kita sudah tahu yang memenuhi kualifikasi itu siapa, karena kita sudah lama berkecimpung. Ya Harga air mineral misalkan tadi ada kan ada. perusahaan A dan perusahaan B. Ada dua perusahaan nih, dua-duanya sama masuk kualifikasinya. Sama. Baik. Itu kita bisa adu dua-duanya apa kita pilih salah satu boleh? Boleh salah satu boleh Pak. Tapi kalau Bapak mau ngadu dua-duanya, artinya Bapak minta penawaran dari A dari B, ya Iya. silakan. Tapi saya nggak akan melakukan itu. Kalau saya pasti salah satu saya panggil. Nggak apa-apa tuh ya Pak ya? Emang aturannya seperti itu Pak. Cara kerjanya emang seperti itu. Oke. Nah, paling Makasih kalau Pak. si A dan si B, si A, si B, paling Bapak pengen tahu produknya apa sih gitu kan. Tapi kalau pengadaan langsung seperti itu kan biasanya kalau ditanya produknya, mereka udah harapannya udah pengen dapat pekerjaan. Oh, Baik, oke. Makasih Pak. satunya dulu aja. Baik, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Misal, saya pengen mengadakan satu alat stabilo nih Pak. Pewarna. Kalau disebut stabilo kan merek ya. Ya apa sebutkan. Berapa sih harganya? 10.000. Nanti yang kita pilih satu penyedia tadi ya harus menawarkan. Mungkin mereknya bukan stabilo. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak pengadaan langsung ditanyakan? Kalau nggak ada, berikutnya adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung hampir sama dengan pengadaan langsung, ya. Caranya kita panggil salah satu yang kita anggap memenuhi perusahaan untuk membuat penawaran dan kita akan nego. Tapi uniknya penunjukan langsung adalah nggak terbatas di angka ya, bisa lebih dari 200 juta. Cuman ada ketentuan tertentu. Nah, ada ketentuan tertentu nih. Untuk barang, untuk jasa lainnya ada kegiatan mendadak dihadiri oleh Presiden dan atau Wapres yang merupakan komitmen internasional. Tadi mendadak Presiden harus mengadakan kegiatan internasional terkait apa COVID. Nah, itu mendadak harus manggil. Nah, untuk menyiapkan tendanya, kalau di bawah 200 pakai pengadaan langsung Pak. Tapi kok pengadaan cateringnya sampai di atas 200 mau nggak mau nggak bisa kita tenderkan, waktunya kurang lama, waktunya nggak cukup, makanya kita pakai penunjukan langsung karena di sini diakomodir. Rahasia, kepentingan rahasia itu juga bisa. Teman-teman di BIN sering menggunakan penunjukan langsung untuk kegiatan, untuk pengadaan bersifat rahasia. Satu kesatuan sistem konstruksi seperti kemarin saya ceritakan untuk MRT tahap 2 daripada nanti berbeda spesifikasinya, lebih baik kita tunjuk langsung kepada yang kemarin dicapai. Hanya satu pelaku usaha mampu yang bisa cuma itu saja, benih dan pupuk, pengadaan benih dan pupuk, karena terkait dengan cuaca takutnya kalau ditenderkan waktunya nggak pas. Tapi kalau pakai penunjukan langsung kan begitu hujan, bisa segera dipanen, bisa segera dikelola tanahnya, diadakan begitu. Siapa tidak mampu, ya kalau kemarin ada perumahan untuk masyarakat tidak mampu, kemudian pemerintah mau membangunkan secara plastis itu, maka nggak perlu tenderkan, cukup tunjuk salah satu developer yang ada di tempat itu. Pemilik hak paten kemarin saya kasih contoh apabila disebutkan dalam DIPA-nya, anggaplah contohnya ISQ 165, maka pemilik hak paten 165 adalah Arginanja. Tapi kalau cuma bilang ISQ, ya udah dekatnya bebas, dekat ISQ bisa di Arginanjar, bisa di Arifin dan sebagainya. Tender ulang gagal, ada tender gagal. Setelah dievaluasi gagalnya kenapa, tender ulang.
tender ulang gagal lagi. Ini berubah menjadi penunjukan langsung. Kalau ada ketentuannya. PHKPA-nya setuju. Kemudian waktunya untuk tender ketiga tidak mencukupi. Kemudian barang jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jasa konsultan bisa pakai penunjukan langsung satu untuk pelaku usaha yang mampu cuma satu aja. Ya. Umpamanya si pelaku usaha tadi adalah pemilik yang bisa menciptakan software. Nah, yang bisa cuma itu saja, maka kita bisa nunjuk langsung. Pemegang hak cipta. Ya. Konsultan hukum, kemarin kita dituntut secara hukum oleh LSM, nah kita untuk menunjuk kuasa hukum bisa pakai penunjukan langsung. Repeat order misalnya ada satu badan layanan umum, BLU atau BLUD, karena mau diaudit oleh eksternal, maka mereka minta dari akuntan publik. Untuk pertama, akuntan publik tadi seleksi. Oke, yang menang akuntan publik A misalnya. Terus mereka bekerja. Kerja hasilnya seperti ini. Tahun berikutnya ingin diaudit lagi. Maka cukup dengan repeat order. Artinya apa? Kita bisa nunjuk akuntan publik A tadi untuk mengaudit tahun berikutnya. Cuman sampai 2 kali ya, nggak bisa ketiganya. Cuman 2 kali saja repeat order tersebut. Tender cepat. Syarat untuk bisa tender cepat, pertama pesertanya sudah terkualifikasi dalam sikap. Jadi kita tidak menilai perusahaan lagi. Mereka sudah masuk dalam sikap, sistem informasi kinerja penyedia. Peserta hanya memasukkan penawaran harga. Jadi peserta dikompetisikan harga tawarannya saja, Pak. Jadi mereka kita kompetisikan di tawaran harganya saja. Evaluasi harga tersebut yang melakukan adalah aplikasi, bukan si pokjanya. Pokjanya tinggal terima hasil saja. Ya. Yang terendah, paling rendah siapa, di atasnya siapa, itu adalah hasil dari aplikasi yang mengerjakan. Penetapannya berdasarkan harga paling rendah. Ya. Dapat menggunakan e-reverse auction. E-reverse auction itu seperti lelang. Ya. Oke, contohnya tender cepat. Misal di tender cepat kita bisa langsung nyebutkan merek, Pak. Misal saya mengadakan pewarna, ya ini pewarna Stabilo. Langsung saya sebutkan pengadaan Stabilo Bos. Nah, Stabilo Bos. Jadi siapapun yang menawarkan, baik itu perusahaan A, perusahaan B, pasti yang ditawarkan adalah Stabilo ini, bukan merek lain. Nah, mereka tinggal masukkan harga. Ada HP saya 10.000, ada yang nawarin 9.500, ada yang nawarin 9.800, ada yang nawarin 9.400. Nah, itu mereka tinggal bertarung di harga. Siapapun yang menang nanti, barangnya adalah Stabilo Bos. Ya, Stabilo Bos, bukan merek lain, karena udah saya tentukan. Jadi mereka tinggal ngadu harga. Yang menang, yang harganya terendah, tapi yang kualifikasinya juga tepat. Artinya apa? Meskipun ya intinya seperti tadi lah. Yang menang adalah harga yang terendah. Karena siapapun yang menang nanti barang yang ditawarkan adalah sama. Maka kita cari yang harga paling rendah dari penawaran tersebut. E-reverse auction nanti penjelasannya. Oke. Kemudian kalau tender seperti ini, kalau kita mulai yang paling mudah dulu, tender pasca kualifikasi. Kualifikasi adalah seperti ini. Ada pengumuman, kemudian penyedianya pelaku usaha ya, karena belum berkontrak. Pelaku usaha mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Kemudian diberikan penjelasan, baik pekerjaannya maupun kualifikasi, ada penjelasan di sini. Syarat-syarat bertendernya ada di sini. Setelah penjelasan, penyedianya menyampaikan penawaran. Ya, termasuk kualifikasi ada di sini nih.
Kalau pasca kualifikasi termasuk kualifikasi dari sini. Kemudian penawaran tersebut dievaluasi oleh Pokja. Penawaran yang paling responsif 1, 2, 3 kita panggil untuk kita buktikan kualifikasinya. Si penyedianya kualifikasinya bagaimana? Itu disebut pasca kualifikasi. Kalau memang memenuhi semua, maka ditetapkan dan diumumkan pemenang. Masuk masa sanggah. Sanggah selesai, lapor pada PPK, PPK keluaran SP PBJ. Itu kalau non konstruksi. Kalau konstruksi ada tambahannya itu sanggah banding. Sanggah kasih waktu, nggak ada yang nyanggah, masuk ke sanggah banding. Atau kalau enggak, setelah 1 sampai 7 selesai diumumkan. Kemudian siapa masa sanggah. Yang menang PTA, PTB protes, nah, maka dikasihlah waktu untuk sanggah oleh PTB. PTB menyanggah kepada Pokjanya. Pokjanya harus menjawab. Bila jawabannya tidak memuaskan, maka si penyedia tadi si B bisa mengajukan sanggah banding. Khusus konstruksi ya, khusus konstruksi. Sanggah banding ini tugasnya KPA untuk menjawab. Itu untuk yang pasca. Kalau yang pra, di kolom yang kiri ini kita mengkualifikasi perusahaannya Bapak Ibu ya. Kita menilai perusahaannya dulu nih. Kalau di sini kita menilai penawaran. Ya, kita umumkan pra kualifikasi, banyak perusahaannya mendaftar, ya kan? Kemudian kita beri penjelasan apabila diperlukan. Maksudnya apa? Penjelasan di sini adalah tentang cara mengisi formulirnya. Kemarin kan di modul yang ke-6 ya. Ke-6 dikasih gambaran apa itu dokumen kualifikasi, bentuknya form. Maka cara mengisi formnya ini penjelasan. Jadi saya rata-rata penyedia sudah paham caranya, jadi ya tetap dialokasikan, tapi biasanya sih nggak ada yang bertanya. Kalau ada bertanya harus dijawab. Kemudian mereka menyampaikan dokumen pra-kualifikasinya, mereka menyampaikan semacam company profile perusahaan lah, teman bentuknya diatur dalam form. Kemudian dievaluasi, ya, kemudian ditetapkan dan diumumkan daftar hasil prakualifikasi. Jadi kok pelaksanaan prakualifikasi yang kiri ini belum menghasilkan pemenang, baru menghasilkan hasil daftar calon penyedia. Kalau di konsultan kita sebut daftar pendek yang jumlahnya 3 sampai 5. Kalau sudah dapat hasil prakualifikasi, maka proses masuk ke berikutnya itu untuk melaksanakan tender itu sendiri. Dikirimlah undangan bagi penyedia yang lulus tadi. Penyedia lulus mendaftar ulang, istilahnya, ngambil dokumen tendernya. Kemudian harus diberi penjelasan terkait dengan barang jasa yang diadakan. Setelah itu mereka sampaikan dokumen penawaran. Dievaluasi oleh Pokja dengan penawaran, kemudian tetapkan dan diumumkan. Kenapa nggak dinilai? Karena sudah di sini kualifikasinya. Di sini kan tinggal penawaran saja. Kemudian masuk sanggah banding kalau pekerjaan konstruksi. E-reverse auction. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang atau disebut e-reverse auction. E-reverse auction ini dapat digunakan tender cepat, e-purchasing, tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran yang harus evaluasi. Jadi gini Pak, e-reverse auction itu semacam lelang ya, tapi kebalikannya dia nawar rendah-rendahan. Contohnya kita mengadakan satu barang, kemudian ada 5 penawaran. Ada si jempol, si telunjuk, si tengah, si manis, si kelingking. PT jempol, PT tengah, PT telunjuk, dan seterusnya. Ada 5 penawaran. Kalau kita pakai tender cepat, oleh sistem dibatasi masukin harga itu 2 jam, Pak. Cuma 2 jam, oleh sistem diatur 2 jam. Maka begitu mereka masukin penawaran, anggaplah setengah jam pertama ada 5 penawaran masuk. Nah, di antara 5 ini,
salah satunya paling rendah siapa? Maka di monitor yang bersangkutan keluar tulisan harga terendah. Anggaplah si jempol paling rendah harganya. Maka di monitornya si jempol keluar harga paling rendah. Itu di yang 4 ini tidak keluar. Kalau si kelingking pengen menang, ya si kelingking nurunin harga, Pak. Di bawah jempol. Set. Ya kan? Nah, maka tulisan harga terendah di jempol hilang, pindah muncul di kelingking. Telunjuk kamu kalah, dia banting harga juga misalnya. Set, turun lebih rendah dari kelingking. Maka tulisan harga terendah munculnya di telunjuk ini. Gitu, Pak. Jadi itu seperti lelang tadi loh. Kalau lelang kan tinggi-tinggian. 1.000, saya berani 2.000. Kalau ini kebalikannya. Masuk ke rendah. Siapa yang paling rendah. Tapi tentu harus mengakomodir, ya jangan sampai nawar barang terlalu rendah sehingga rugi sendiri. Oke, itu pelaksanaan pemilihan penyedia, Pak. Ada yang didiskusikan dulu? Silakan Bapak Ibu, ada yang didiskusikan? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke tender atau seleksi gagal setelah tindak lanjutnya. Ini Pak, ini bagian kalau ada tender gagal. Ini kalau prakualifikasi Pak. Prakualifikasi gagal kenapa? Ini, misalnya ada 2 nih. Pertama, setelah diberi perpanjangan waktu, ada pengumuman prakualifikasi sampai batas akhirnya tidak ada menyampaikan dokumen prakualifikasi. Kasih perpanjangan waktu 2 jam, tetap tidak ada. Maka proses tendernya gagal. Proses prakualifikasinya gagal. Ada juga kondisi mungkin untuk jasa konsultan yang namanya daftar pendek 3-5. Ternyata jumlah yang lulus pra cuma kurang dari 3. Maka prakualifikasi dinyatakan gagal juga. Harus dievaluasi dulu kenapa gagal. Kalau sudah ketemu kenapa gagal, baru bisa diumumkan yaitu prakualifikasi ulang. Setelah diumumkan prakualifikasi ulang, ternyata yang masukin dokumen cuma 1, maka prosesnya berubah seperti penunjukan langsung. Seperti Pak ya, artinya apa? Bukan otomatis dia sebagai pelaksana pekerjaannya, bukan. Tapi harus dievaluasi, kemudian harus dinegosiasi, baik teknis maupun harga. Dia bisa saja gugur Pak, ternyata harganya ketinggian atau teknis pengerjaannya tidak tepat, bisa saja gugur. Kemudian kalau ternyata yang ikut prakualifikasi ulang kemudian juga lebih dari 1, maka lebih dari 1 itu dikompetisikan, tender terus dilanjutkan sampai dapat pemenang. Kalau pasca bagaimana Pak? Kalau pasca selama masih ada dievaluasi bisa lanjut terus Pak. Artinya gini, dibuka pengumuman pasca, yang masuknya cuma 1, yaitu 1 langsung berubah seperti penunjukan langsung Pak. Kalau nggak ada yang mendaftar, nggak ada yang masuk ke penawaran, baru itu tendernya gagal. Kalau lebih dari 1, kompetisinya tetap berjalan seperti biasa. Tender gagal dan tidak lanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Misal, terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Ini saya ngalamin sekali kalau yang ini. Ada yang tinggal di Depok ya. Depok. Itu ada terminal Jati Jajar. Pengalaman saya sih. Saya salah evaluasi, kemudian disanggah. Sanggahnya saya anggap benar, saya evaluasi ulang. Penawaran yang ada, saya evaluasi ulang. Nih. Terdapat kesalahan. Catatan pertamanya adalah yang bisa menyatakan tender atau seleksi gagal itu cuma 2 pihak. Pokja Pemilihan atau PA-KPA. Pokja Pemilihan atau PA-KPA. Itu saja. PPK tidak bisa menyatakan tender gagal. Ya. Kapan dinyatakan tender gagal oleh Pokja Pemilihan? Yang pertama ini, terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Ini yang saya alami, saya salah. Tapi disanggah, kemudian oke, saya evaluasi ulang. Jadi penawaran yang ada, saya evaluasi lagi.
Ini. Tapi kalau ada ketentuan seperti ini, ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 16, maka dimintalah penyampaian ulang penawaran. Oke, bagi yang minat silakan masukin penawaran baru. Ya. Jadi seperti itu. Bagi yang masih minat silakan dikirimkan penawaran baru. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai. Di seleksi jasa konsultan itu bisa saja tawaran di atas HPS, tapi masih di bawah pagu anggaran. Nah, ini dinegosiasi. Tidak dapat, jadi nggak ada pemenangnya. Maka, oke lah, silakan bikin penawaran ulang. Nah, penawaran ulang tentu dievaluasi lagi. Jika ada ketentuan, pertama, tidak ada peserta menyampaikan dokumen penawaran. Sampai batas waktu ditentukan, ternyata penawaran nggak ada masukin. Kasih perpanjang 2 jam, tetap tidak ada masukin. Itu kita melakukan tender atau seleksi ulang. Ada juga kondisi tidak ada peserta lulus evaluasi penawaran. Evaluasi ada 3, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Ada 10 penawaran masuk. Administrasi gugur 5. Teknis gugur 3, masih 2 gugur di harga. Nah, ini nggak ada yang lulus. Kalau lulus evaluasi penawaran, maka tendernya gagal, sehingga harus diulang. Seluruh peserta terlibat KKN. PPK punya, wah ini KKN. Kenapa? Ini angkanya kayak diatur kenaikannya. Kemudian metode kerjanya cuma fontnya saja yang berbeda. Nah, itu indikasi KKN. Berarti bisa digagalkan, kemudian mengadakan tender atau seleksi ulang. Sama yang berikutnya, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ada juga ketentuan seluruh penawaran harga untuk barang, konstruksi, jasa lainnya di atas HPS. Jadi HPS kemarin digunakan sebagai batas tertinggi penawaran untuk tender pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya. Jadi kalau ada yang nawar, oke lah, pagu kita 1 miliar, tapi HPS 900. Kalau ada nawarnya 950, ya itu udah gugur, Pak. Meskipun kita masih ada 100 juta yang tidak terserap, yang parkir ya maksudnya. Selain pokja pemilihan, yang bisa menyatakan tender gagal adalah PAKPA. Dengan satu kondisi, yaitu ada KKN yang melibatkan pokja pemilihan dan PPK. Jadi PPK-nya punya calon gitu aja deh. Nah, terus diatur, diolah gimana caranya yang calonnya itu yang menang. Atau pokjanya punya calon, kemudian diatur supaya calonnya tersebut yang menang. Nah, kalau seperti ini maka menyatakan gagal adalah PAKPA. Tender gagal ini ya, yang ini bisa jadikan tender, bisa menjadi tender ulang atau seleksi ulang. Ternyata tender atau seleksi ulang ini gagal juga. Maka ada ketentuan. Pertama, PAKP-nya setuju menjadi penunjukan langsung. Catatan pertama bisa jadi penunjukan langsung kalau PAKP-nya setuju. PAKP-nya melihat melihat jadi penunjukan langsung, dia mau mengiyakan kalau kondisinya seperti ini. Nah, untuk tender ketiga kalinya waktunya tidak cukup. Maka PAKP bisa untuk menyetujui menjadi penunjukan langsung. Kebutuhan barang jasa tersebut tidak dapat ditunda. Wah, ternyata harus ya. Belangko KTP kemarin, wah, harus ya, itu harus bisa. Belangko apa yang kemarin khususan itu cepat lambat itu bikin BPKB. Nah, itu juga pernah seperti itu. Oke, itu untuk tender seleksi gagal. Ada yang diskusikan Bapak Ibu? Izin Pak Imam. Silakan Pak. Ini pengalaman juga nih, pengalaman. Oke. Pada waktu itu 2 kali tender gagal. Memang kebutuhan sih 50% sih Pak, antara tidak dapat ditunda sama butuh nggak butuh. Ya, artinya ada yang masalah linen, ada beberapa yang memang kita butuhkan, ada memang yang masih ada di persediaan. Tapi akhirnya waktu itu
tender gagal. Tender gagalnya itu ada permasalahan mungkin dari apakah bisa Pak dari harga HPS itu terlalu rendah gitu. Itu satu. Sehingga kita tidak dilakukan juga yang tadi penunjukan langsung tidak dilakukan juga Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan Bapak tadi, apakah bisa tender gagal gara-gara harga HPS-nya terlalu rendah? Bisa Pak. Makanya Pak di sini ada nih. Ya. Nih. Ada evaluasi dulu gagalnya kenapa sih? Tender ini gagal kenapa? Itu dia evaluasi Pak. Oh ternyata HPS-nya terlalu rendah. Nanti Pak kita biasanya kalau di pengadaan itu tahu Pak ya, tahu siapa sih penyedia yang berkecimpung di situ kan? Ya. Seperti itu. Ya kita dalam bahasa tidak formal, tidak resmi mungkin bisa tanya, kenapa sih kamu nggak masukin itu kan? Cuma hasil diskusi aja. Ya kalau mau resmi juga boleh aja sih. Kenapa sih nggak masukin? Ya kalau dari situ bisa, oh harga PS-nya terlalu rendah. Masa sih? Nah, PPK-nya survei lagi kan? Ya. Oh, itu bisa jadi Maaf Pak, mungkin mundur sedikit Pak ya, mundur sedikit masalah Oke, silakan. penentuan harga HPS itu apakah dari harga realisasi tahun kemarin atau bisa mencari harga tadi menyesuaikan harganya Pak, menyesuaikan dengan tahun ini misalnya. Maaf. Kalau kita nggak masalah Pak. HPS kan banyak sumber infonya Pak. Bisa dari kontrak tetangga sebelah. Ya. Di sebelah kita ada kementerian nih. Cleaning service berapa sih tempat situ? Nah, sekian. Itu bisa. Bisa dari kontrak tahun kemarin. Tapi kontrak tahun kemarin kan seperti Bapak ketahui, kita kan inflasi Pak ya. Harganya naik terus kan. Ya kan? Harganya naik terus kan. Kalau kita pakai kontrak tahun kemarin, pasti nggak ada penyedia minat. Ya. Kalau punya kalian ngitung inflasi, bisa saja. Oh, harga kemarin 1 miliar. Inflasi 10%. Berarti harganya sekarang 1 miliar 100. Nah, itu cuma keahlian tertentu kayak gitu. Jadi yang pasti kalau bisa, turunlah ke lapangan, cek harga pasar, Pak. Oh, ya. Betul. Jadi, saya beli handphone nih. Vivo. Harganya berapa? 2 juta misalnya. 2 juta. Maka, kalau ada pengadaan handphone dengan spek seperti itu tadi, ya HPS-nya ya 2 juta itu Pak. Ya. Karena prinsipnya adalah si penjual, si pasar ngejual handphone tadi 2 juta, pasti udah ada untung. Nah, harapannya kita pemerintah juga belinya 2 juta. Si penyedia pasti belanjanya nggak di pasar Pak. Pasti dia penyedia nyarinya ke distributor. Kalau kita surveinya ke distributor, baru kita kasih keuntungan. Karena penyedia harus nyamakan dengan si penjual di pasar minimal. Itu Pak Dede. Ya, artinya tetap Pak ya, harga tahun lalu kita jangan jadi patokan ya Pak ya. Jangan kalau jadi bisa patokan. Ya, salah satu sumber bisa Pak, tapi kurang akurat lah karena tadi ada inflasi. Ya, siapa? Terima kasih. Oke, Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada submateri terakhir pelaksanaan kontrak. Setelah urusan pemilihan selesai, urusannya Pokja pemilihan selesai, maka Pokja lapor kepada PPK-nya, menyerahkan ini loh hasilnya. Hasil dari tender pemenangnya adalah si A. Maka tindak lanjutnya adalah PPK menetapkan SP PBJ, surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Berarti ranah kegiatan pindah ke PPK. Kalau ada kondisi di sini penyedianya mundur, nanti yang usul nanti adalah usul dari PPK untuk memblacklist. Kalau di proses pemilihan tadi, usulan dari Pokja pemilihan. SPPJ diterbitkan oleh PPK, serahkan pada penyedia. Penyedia terima SPPJ bawa ke
perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau bank untuk membuat namanya jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan serahkan kepada PPK, PPK cek keabsahannya, kemudian baru tanda tangan kontrak. Jadi kalau belum absah jangan tanda tangan kontrak dulu, Pak. Kadang penyedia, mohon maaf nih, kadang banyak penyedia yang ya memudahkannya memasukkan. Kalau ada klausul pemberian uang muka, maka uang muka dapat dimintakan. Ingat, ada ketentuannya uang muka, maksimal 20% untuk usaha non kecil, barang konstruksi jasa lainnya, untuk konsultan juga 20%. Untuk usaha kecil maksimal 30%. Untuk multi years, tahun jamak maksimal 15%. Nah, ini uang muka. Ya. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran itu bisa pakai termin, bisa sekaligus, bisa bulanan. Ada nggak perubahan kontrak? Ya, perubahan kontrak itu bisa nambah, addendum bisa berkurang. Daripada using addendum tapi berkurang, maka kita ganti namanya pakai amandemen kontrak. Itu perubahan kontrak. Penyesuaian kontrak ada apa tidak? Mana catatannya adalah berlaku kalau tahun jamak yang lebih dari 18 bulan. Penghentian kontrak atau berakhir kontrak. Kontraknya selesai maka dihentikan. Atau kontraknya nggak selesai maka diputus. Kalau udah selesai, ada serah terima hasil pekerjaan. Atau mungkin ada nggak keadaan kahar. Ketentuan perjanjian. Ada ketentuan pertama, PPK dilarang tanda tangan kontrak. PPK di sini adalah pejabat penandatangan kontrak. Dilarang mengadakan kontrak atau ikatan perjanjian dengan penyedia dalam hal jika anggarannya belum tersedia. Atau kalau tersedia berkurang, itu juga harus di pending dulu. Jadi tadi satuan 3, pagu indikatif selesai, pagu indikatif ditetapkan, dipanya belum ada, kita bisa tender tidak mengikat. Berjalan waktu, tidak mengikat, dapat pemenang, udah stop, nggak usah tanda tangan kontrak dulu. Ya. Begitu dipanya ada, tanggal 20 Desember, baru tanda tangan kontrak. Pembayaran prestasi ada 3, bulanan, termin, sekaligus. Bulanan, contohnya bulanan paling gampang dibayarnya setiap bulan, Pak. Contoh paling gampang adalah pembayaran pembayaran kontrak cleaning service. Bulan 1 mereka bekerja, awal bulan 2 mereka dibayar. Demikian seterusnya. Termin itu angsuran. Dibayarnya angsuran. Biasanya pekerjaan-pekerjaan fisik atau pekerjaan proyek bangunan. Progres kemajuan 20%, dibayar 20%. Progres kemajuan naik ke 40%, dibayar lagi 20%. Progres naik menjadi 60%, dibayar lagi 20%. Diangsur. Atau sekaligus. Sekaligus itu begitu pekerjaannya selesai, langsung dibayar lunas. Contohnya adalah pengadaan jasa catering. Kontrak, ada kegiatan di kantor, di kontrak. Dibayar kapan? Setelah pekerjaan selesai. Nah, itu pembayaran prestasi kerja. Pembayaran prestasi kerja catatannya, Pak. Kalau emang ada uang muka, ada retensi, ada denda, maka sebelum dibayarkan kepada penyedia harus dikurangi angsuran ini, Pak. Pengembalian uang muka harus dikembalikan. Harus dicicil balik supaya hitungannya pas. Kemudian retensi, kalau ada dana yang ditahan ya terkait dengan masa pemeliharaan, nah itu harus dipotong dulu. Kemudian kalau ada denda keterlambatan juga harus dipotong dulu, Pak. Jangan sampai dibayarkan. Biasanya kalau teman-teman di penyedia itu kalau udah dibayarkan ya sudah, ditarik lagi susahnya minta ampun. Udah masuk kantong, ngeluarinnya susah, Pak. Retensi 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan, pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya membutuhkan masa pemeliharaan. Contohnya,
kita ngebangun gedung. Bangun gedung. Gedungnya selesai 100%. Ya. Maka diadakanlah serah terima pertama dari penyedia pada PPK. Masuk masa pemeliharaan. Nah, kalau kondisinya adalah ngebangun gedungnya anggaplah 4 bulan. Bulan Februari, Maret, April, Mei. Februari, Maret, April, Mei. Masa pemeliharaannya 6 bulan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, 6 bulan. Ini tidak melampaui 1 tahun anggaran, Pak. Tidak melampaui 1 tahun anggaran. Ini lebih baik uangnya ditahan 5%. Jadi pada proses pembangunan selesai 100%, maka dibayar 95%. Masa pemeliharaan kita tahan 5%. Kalau tidak melampaui tahun anggaran, Pak ya. Jadi nanti di November mereka selesai, kalau ada kerusakan diperbaiki, mereka dikasih lagi 5%. Sudah selesai. Tapi kalau ternyata masa pemeliharaannya lebih dari 1 tahun anggaran, kontraknya 6 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pemeliharaannya 6 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Melewati 1 tahun anggaran. Itu lebih baik waktu serah terima pertama bangunan selesai, mereka dibayar 100%, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita megang jaminan pemeliharaan sehingga mereka tidak lepas gitu saja kalau ada kerusakan, mereka harus tetap menanggung selama 6 bulan ke depan. Kenapa? Karena kalau melewati tahun anggaran, uangnya kita tahan 5%, kemudian sampai Desember belum dibayarkan, otomatis KPPN-nya tutup buku. Begitu tutup buku berarti 5% tadi hangus. Tidak terserap, hangus, tidak bisa diambil lagi. Nah, kalau udah kayak gitu nanti mereka nuntutnya kepada PPK. Menghindari hal seperti itu, maka dibayarlah 100% pada proses pekerjaan 100% selesai. Kemudian masa pemeliharaan mereka menyerahkan jaminan pemeliharaan. Artinya apa? Mereka tetap menjamin pekerjaan itu terpelihara, hasil pekerjaan terpelihara. Kalau ada kerusakan, ya karena kita masih megang jaminan pemeliharaan, mereka harus bertanggung jawab. Kalau mereka lari, kita bisa mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut. Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian kepada subkontraktor, permintaan bayar harus dilengkapi bukti pembayaran pada subkon sesuai realisasi pekerjaan. Ini. Kalau ada beberapa pekerjaan di subkonkan, jadi subkontraktor. Nah, subkon ini biasanya usaha-usaha kecil, Pak, di sekitaran situ. Ya. Biasanya kalau ditanya kerja di mana? Dulu saya kerja di Puspang Aparatur Perhubungan, Pak, Bogor, daerah Parung situ. Ya. Nah, kalau penyediaannya ditanya kerja di mana? Oh, di keperhubungan. Nah, gitu kan, taunya perhubungan. Padahal kerjanya dia support kepada penyedia yang saat itu sedang bekerja. Kalau kita mau membayar, pastikan dulu subkon tadi dibayarkan oleh main kontraktornya dulu. Takutnya main kontraktornya selesai, udah selesai, subkonnya belum dibayarkan. Nah, kalau kayak gitu mereka pasti nuntutnya ke kita. Taunya mereka kerjanya di tempat kita. Menghindari hal seperti itu, maka pastikan kalau ada subkontraktor dibayar dulu oleh si main kontraktor. Pembayaran prestasi kerja. Prestasi kerja biasanya dibayarkan adalah setelah kerjaannya selesai atau kalau belum selesai ya progresnya berapa persen gitu loh. Jadi sebenarnya nggak bisa dibayarkan di muka. Tapi ada beberapa hal yang bisa dibayarkan di muka dengan menyerahkan namanya jaminan pembayaran. Contohnya apa? Pekerjaan cleaning service dari 1 Januari atau 2 Januari sampai tanggal 31 Desember. Ya kan, Pak? Kemudian di Desember tadi KPPN tutup di tanggal 15 misalnya. Kalau itu tidak kita bayarkan duluan tanggal 15, pasti nggak terbayar karena hangus. Nah, gimana caranya supaya tidak hangus? Maka mereka kita bayar duluan, tapi mereka harus menyerahkan jaminan pembayaran. Artinya apa? Meskipun sudah dibayar, mereka tetap terikat harus mengerjakan sampai 31 Desember. Ada juga material yang bisa dibayarkan duluan. Sekarang kan zamannya precast nih, Pak. Pasang apa? Bikin bangunan tinggal tempel aja plek selesai. Ya.
Ya, kalau memang demikian bisa saja dibayarkan. Barangnya datang, ya kan, belum terpasang. Sementara progresnya sudah mencapai, kalau ditambah barang tadi progresnya mencapai progres yang bisa untuk dibayarkan, maka ya bisa saja dibayarkan bahan tadi. Tapi pastikan bahannya sama, memang khusus untuk kegiatan kita. Kalau pasir janganlah. Kenapa? Karena pasir hari ini dibayar, mungkin besok bisa pindah tempat. Ya. Jadi pastikan yang dibayar adalah memang bahan untuk kegiatan proyek kita. Perubahan kontrak. Perubahan kontrak bisa dilaksanakan, bisa terjadi, ya. Bisa nambah, bisa kurang. Itu yang disebut amandemen. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan kondisi gambar atau spek teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia dapat melakukan perubahan kontrak. Ingat, kontrak itu adalah perikatan dua belah pihak ya. Jadi itu merupakan undang-undang tertinggi kedua belah pihak. Kalau kedua pihak tadi bersedia merubah, maka bisa dirubah. Perubahan kontrak ketentuannya dapat dilakukan di semua jenis kontrak. Kalau dulu 54 lumsum tidak bisa berubah. Kalau sekarang bisa. Ya. Kalau emang mencakup ruang lingkupnya berubah, maka lumsum dapat berubah. Jadi semua jenis kontrak bisa diamandemen. Ketentuannya bisa menambah atau mengurangi volume tercantum dalam kontrak. Misal, menambah. Pertama, rencana awal lampunya 4, cuma di kiri, sudut kanan, sudut kiri, sudut ini cuma 4 lampunya. Tapi kok ternyata kurang terang. Oh, jadikan 5, ada lampu besar di tengah, menambah volume. Nah, itu berarti menambah volume. Tuh. Ketentuan sebaliknya demikian. Pertama, rencananya lampunya 10. Ternyata berlebihan. Nah, itu bisa dirubah, dikurangi. Untuk mengurangi, nambah atau mengurangi volume. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Ya. Pertama, kegiatan tersebut tidak ada. Contohnya penimbunan. Ya. Atau pembuatan taman lah di belakang. Ke paving tempat parkir. Pertama tidak ada. Nah, kemudian mau diadakan. Oh, ternyata kita pegawainya masih naik motor banyak. Maka siapkanlah lahan tadi yang pertamanya tidak di paving, yang mau di paving. Itu bisa tambahan. Menambah jenis kegiatan. Mengubah spek teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Itu juga bisa. Spek teknisnya berubah. Misal, pertama, awalnya pakai toilet yang otomatis seperti di hotel-hotel bintang 5, di mana Bapak datang, kemudian airnya keluar. Begitu selesai, tapi airnya nggak keluar. Ya nggak? Bapak harus mundur dulu, baru air keluar. Itu kan tidak sesuai dengan kita. Adat orang timur yang menjaga kebersihan. Maka bisa saja diganti spek teknisnya, ganti pakai yang pakai flash. Nah, itu berubah spek. Perubahan-perubahan ini tentu bisa mengubah jadwal pelaksanaan. Ya, bisa lebih cepat atau kurang. Mengubah jadwal pelaksanaan bisa. Ada ketentuan. Penambahan kontrak yang pasti tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Itu. Ya. Maksimal tambah itu 10%, Pak. Misal, saya punya HPS, saya punya pagu anggaran 1 miliar. Kemudian saya bikin HPS 900 juta. Yang menang 850 juta. 1 miliar, HPS saya 900 juta, yang menang 850 juta. Oke. Nah, ternyata dibutuhkan kegiatan, ada nambah volume, ada yang nambah pekerjaan, sehingga nambah 850, maksimalnya berapa? Ya 850 tadi kalikan 10%, 85 juta. Jadi berhaknya nambah adalah 850 plus 85 juta, berarti sekitar 900 berapa? 970 atau 80 gitu ya. Nah, itu.
Jadi maksimalnya 10%. Bagaimana kalau nambahnya lebih dari 10%? Nah itu, perlu ada pekerjaan menguranginya, Pak. Maka di sini ada pekerjaan biasa kita kenal pekerjaan tambah kurang. Yang pasti di ujung cerita, di akhir cerita kontrak tadi, nilai totalnya kontrak tidak boleh melebihi 10% dari kontrak awal pada pekerjaan tambah. Makanya kalau lebih, ya ada berapa pekerjaan yang bisa kita kurangi, ya itu bisa kita kurangi. Disebut pekerjaan tambah kurang. Bagaimana setelah ditambah kurang tetap lebih dari 10%? Buatkan kontrak baru. Buatkan kontrak baru yang menunjuk kepada penyedia yang melaksanakan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu perubahan kontrak atau yang lain silakan. Selain diskusikan dulu, belum lanjut. Kalau nggak ada penyelesaian kontrak. Jika penyedia gagal menyelesaikan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Jadi gini, ada satu proses pembangunan. Anggaplah tanggal 31 Oktober kemarin selesai. Harusnya selesai, harusnya. Tapi ternyata pekerjaan tidak selesai. Nah, ini PPK harus menilai nih. Bisa nggak saya kasih kesempatan? Kasih kesempatan waktu tambah gitu. Kalau emang dirasa bisa, oh ternyata yang kurang cuma pasang genteng kok. Ya udah kasih kesempatan. Maka si penyedia merampungkan pekerjaan tersebut, tapi didenda terus 1% per hari, 1/mil per hari, 1/1000 per hari. Ya. Sampai berapa lama? Nah ini kemarin-kemarin aturannya masih rancu, ada yang bilang 50, ada 90. Tapi di sini nggak diatur. Artinya apa? Bisa lama. Yang pasti didenda terus 1/mil per hari. Hal-hal seperti ini dituangkan dalam adendum atau amandemen kontrak tadi. Kemudian pemberian kesempatan bisa melewati tahun anggaran. Tapi harus mendapat persetujuan dari PAKPA Pak ya. Jangan sampai sebagai PPK, wah nggak selesai tahun depan bisa dilanjutkan, jangan. Tentu Bapak Ibu sebagai PPK nanti harus bisa berpikir, kalau saya kasih perpanjangan, bagaimana, kalau tidak bagaimana. Kalau saya putus kontrak sekarang, rugi semua. Pertama, penyediaannya masuk ke daftar hitam. Kita tidak bisa memanfaatkan hasil pengadaan tersebut. Itu hal perlu dipertimbangkan. Untuk ngasih kesempatan, dikasih kesempatan atau tidak. Dikasih waktu tambahan atau tidak. Ya. Tapi kalau pemberian kesempatan ini disebabkan biasanya oleh kesalahan si penyedia sehingga harus didenda 1/mil per hari. Serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan pertama dari penyedia kepada PPK. Tentu cara caranya adalah si penyedia bersurat pada PPK untuk menyerahkan hasil pekerjaannya. Ya. Di sini kayak catatan, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan. PPK, bukan lagi PJPHP. Karena PJPHP tugasnya memeriksa administrasi saja. Fisik ini yang memeriksa adalah PPK. Tapi jangan dibayangkan PPK itu seorang diri Pak ya. PPK itu bisa dibantu oleh tim pendukung. Ya. PPK sebagai pimpinannya, tim pendukungnya meriksa fisiknya bisa langsung. Jadi yang melakukan pemeriksaan adalah PPK. Dalam hal ini jangan dibayangkan seorang, tapi bisa jadi oleh tim pendukung. Kalau memang sudah oke, maka PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Ini serah terima dari PPK dari penyedia pada PPK. Kemudian berdasarkan serah terima tadi, penyedia bisa minta pelunasan pembayaran. Serah terima berikutnya adalah dari PPK kepada KPA. Ya. Dari PPK kepada KPA. PPK menyerahkan barang jasa atau hasil pekerjaan kepada PAKPA. Nah, sebelum PAKPA menerima hasil pekerjaan tersebut, PAKPA meminta jasa lainnya
dan 100 juta untuk konsultan, atau pada PPHP, kalau di atas itu, ya, untuk memeriksa administrasi. Administrasi saya cek, apa sih isi administrasinya? Ya ini Pak, dokumen programnya ada apa enggak? Bahasa Jawa jangan sampai tinggal diprogramkan, mak bedunduk. Wah, mak bedunduk. Tiba-tiba ada tahun ini pengadaannya. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian, surat penetapan PPK. PPK-nya ada nggak surat pengangkatannya? Jangan-jangan PPK-nya ngangkat diri sendiri. Nah, itu nggak boleh. Dokumen perencanaan pengadaannya, ya itu ada apa tidak? Emang direncanakan nggak kegiatan pengadaan ini? Dimuat ke dalam sirup atau RUP nggak? Nah, dibuat RUP nggak? Sirup apa enggak? Dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak, dan perubahannya serta pengendaliannya. Maka pengendaliannya ada, ini terlambat apa enggak, ada kurva S-nya, nah itu diminta juga. Dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK. Ini juga diminta oleh PJPHP. Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam bentuk berita acara. Serah terima dari PPK kepada hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara. Kemudian baru bisa diserahkan dari PPK kepada KAP. Keadaan kahar. Nah, sampai sini tanyakan dulu Bapak Ibu, serah terima hasil pekerjaan. Ya, Serah selamat terima pagi, hasil Pak. pekerjaan ada yang ditanyakan dulu? Silakan Halo. Pak. Halo Pak siapa? Sorry. Pak Khoir. Pak Koir. Ya. Silakan Pak. Oke Jadi Pak kan Koir, Pak, silakan. masalah keterlambatan ini kan ya Pak, yang kena denda 1% per mil ya kan Pak? 1 per mil, bukan 1% Pak. Ya, 1 per mil. ya 1 per mil ya. Kalau masalah KSO itu dikenakan denda juga nggak Pak? KSO itu kerjasama operasi ya? Iya. KSO kan itu sebagai penyedia Pak ya. Jadi kalau Ya. mereka terlambat, ya mereka kena denda Pak. Sama kena denda juga ya. Iya, di konteks kan. Jadi kalau kegiatannya besar misalnya Pak ya, Iya. ternyata ada perusahaan yang berjoin operasi atau ber-KSO. Ya. Dia menang kan. Tapi kemudian dia terlambat gitu kan. Selesai kontraknya terlambat. Ya tetap kena denda Pak. Dalam Cuma penyediaannya pertanyaan gimana? besarnya ada. Hah? Loh, KSO kan KSO itu penyedianya bukan Pak? KSO kan kita di rumah sakit ada KSO juga kan, kerjasama tuh penyedia alat kan. Kadang-kadang dia ada pengiriman lambat apa gimana gitu pemasoknya kan. Halo? Halo, oke. Jadi yang saya pahami, Bapak rumah sakit, kemudian ada KSO, pihak dengan satu perusahaan ya. Iya. Gini Pak, Ya. kalau kayak gitu kan tertuangnya dalam kontrak Pak ya, karena yang saya tangkap di sini gini Pak. Ya. Yang saya tangkap di sini kalau KSO-nya gini, yang ditangkap dalam perpres ini KSO-nya begini, ada satu tender. Tendernya agak besar, lebih besar. Ada perusahaan-perusahaan yang ikut tender tadi ber-KSO. Jadi perusahaan A dan perusahaan B KSO. Ada perusahaan C karena udah besar dia nggak KSO. Ada perusahaan D KSO dengan si E. Itu. Sampai sini clear Pak ya. Ya. Kemudian tender nih, berarti ada 3 pihak kan ikut. Yang menang si A dan si B KSO. Nah ini si A dan si B kan sebagai penyedia di tempat Bapak. Kalau mereka terlambat, mereka kena denda. Itu yang diatur dalam perpres. Tapi kalau kemudian sekarang di tempat Bapak ada KSO, artinya KSO adalah mereka memasok ke Bapak, ya berarti kan sudah di luar perpresnya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Makanya dilihat bunyi kontraknya bagaimana. Si pemasok tadi terlambat, kalau terlambat ada denda apa tidak? Gitu loh Pak. Maka dilihat di kontraknya. Oh ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, saya Claudia. Ibu Claudia ya. Oke, silakan Bu Claudia. Menanggapi pernyataan atau pertanyaan dari Pak Khoir tadi, kalau terkait KSO, emang
nggak masuk sama PBJ kan ya Pak? Makanya. Iya kan, Terus? jadi kalau misalnya KSO itu sistem kontrak atau pengadaannya itu di luar dari pengadaan barang dan jasa dan ada aturannya tersendiri kan ya Pak? Kalau makanya KSO kan kerjasama operasi Bu ya, kerjasama Iya. operasi. Itu kata kunci di situ. Yang diatur di Perpres tadi kalau saya pemilik pekerjaan, saya satu satker, kemudian ada penyedia, saya punya proyek membangun gedung 10 lantai, penyedianya ber-KSO, perusahaan A dan perusahaan B gitu loh. Nah, itu kalau terlambat ya kena denda. Jadi kayak KSO dari perusahaan A dan perusahaan B anggaplah menjadi perusahaan AB gitu kan. Nah, kalau mereka terlambat ya kena denda. Tapi yang saya tangkap di sini adalah tadi Pak Koyer sebagai instansi ber-KSO dengan perusahaan sebagai masok gitu kan. Nah, itu yang saya tangkap seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Koyer, kalau kayak gitu si pemasoknya gak terlambat bagaimana? Nah, kalau kayak gitu karena nggak diatur di Perpres, lihat di kontraknya. Gitu. Nah, masalahnya sekarang kalau diadukan ke Perpresnya lagi, pertanyaannya si perusahaan yang tadi sebagai supplier tadi dipilihnya pakai Perpres apa tidak? Karena Karena kan kalau kalau di pemerintah kan ya gimana Ibu? Karena kan kalau KSO di BLU, karena kan kita RSAB BLU ya Pak. Kalau KSO di Ya. BLU itu ada peraturannya di PMK 129 sekarang yang terbaru. Peraturan Habis ini Menteri kita bicarakan Keuangan. tentang BLU ya. Iya, Habis ini jadi kita bicarakan maksudnya tentang BLU. berarti kita Ya. pisahkan ya Pak antara KSO dengan pengadaan barang dan jasa. Terus pertanyaan saya Pak, kalau misalnya terkait dengan pengadaan reagen di laboratorium di rumah sakit, nah itu kan pengadaannya itu kita KSO untuk penempatan alatnya. Tapi untuk reagennya perlu nggak Pak kita berkontraknya itu masuk ke PBJ juga. Jadi kita punya kontrak KSO untuk penempatan alatnya, tapi pembelian reagennya itu berkontrak antara penyedia dengan PPK. Iya. Itu gimana Pak? Jadi ada 2 kontrak. Ya, oke. Yang tadi yang pertama tentang KSO dulu Bu ya. Iya. Itu kan yang nanti diaturnya di ketentuan pengecualian ya, BLU. Kalau KSO secara singkat aja kan kerjasama operasional gitu kan. Nah, kerjasama operasional yang diartikan di tempat Ibu tadi adalah dengan perusahaan penyedia alat ya. Penyedia alat KSO, dia menempatkan alat. Tapi ternyata butuh reagen juga. Nah, reagennya bagaimana? Ya, selama menggunakan uang negara, ya mau nggak mau ikutin aturan PBJ-nya, Bapak Ibu, karena ruang lingkungan tadi. Kecuali BLU ada aturannya sendiri. Tadi Ibu bilang Permen KU tadi. Habis ini materinya tentang itu nanti kita bahas sebentar. Itu Ibu Claudia. Oke Pak, makasih. Jadi, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak, saya Pak. Siapa Ibu? Haryani. Iya. Haryani. Aduh, kok nggak bisa ini videonya. Oh ini. Gimana Ibu? Ya. Ini Pak, di dalam peraturan Perpres 16 ini tidak disebutkan bahwa pelaku pengadaan itu adalah PPTK, tapi dalam kenyataannya kan kita ada PPTK Pak di SKPD kami. Apa masih perlu Pak untuk pengolahan APBD, PPTK, dan bagaimana posisinya itu sama dengan PPK atau menjadi pendukung PPK Pak?
Terima kasih. Oke. PPTK adanya di APBD, betul ya? Di Iya. APBN nggak ada. Kemudian gimana fungsi PPTK? Setahu saya kalau di APBD malah PPK-nya itu dirangkap oleh KPA. Ya, Ya, loh. Eksekutornya Iya. untuk pelaksanaan oleh PPTK. Jadi bahasanya gini, Bu. Besok ujian, Ibu pakai Perpresnya. ya nggak usah. Perpres 16 ya. Kayak Perpres Iya. 16. Begitu ke lapangan, Ibu bisa baca PPTK tugasnya apa. Karena di Perpres 16 tidak dibahas. Tidak ada. Yang dibahas tidak ada. Maka fungsinya tadi, fungsi PPK dirangkap oleh KPA. PPTK fungsinya ada aturan sendiri di Permendagri kalau nggak salah ya. 16 ya Permendagri. kayaknya. 13 ya. Bukan, di Perpres ya, Permendagri intinya seperti nah itu tinggal lihat kerjanya bagaimana. Setahu saya tadi PPTK ini tidak berhak kalau nggak salah tuh PPTK tuh dia hanya itu keuangan kalau nggak salah ya. Jadi kalau ngurusin apa ya teknisnya atau bagaimana itu yang karena saya tidak terlalu terlibat di APBD saya nggak terlalu paham. Sekali besarnya saya pahami terjadi PPK dirangkap oleh KPA, kemudian terkait dengan pekerjaan yang biasa di-handle PPK, ada PPTK yang ngebantu KPA yang merangkap PPK gitu loh. Itu saya pahami seperti itu. Di bawah ya Pak ya? Di bawah PPTK ya? Posisinya. Di bawah PPTK-nya di bawah ya. PPTK-nya di bawah PPK, KPA PPK. Iya. Gitu. Jadi fungsinya cuma menjalankan fungsi PPK yang di-handle oleh KPA gitu masalah ya, membantu. Gitu ya Pak. Secara kewenangan diaturnya di tadi Permendagri tadi. Seperti itu Bu Haryani. Sekalian. Iya, makasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada berarti materi terakhir itu bicara tentang ini pengadaan khusus. Di sini bicara, tadi Bu Claudia bicara tentang BLUD ada di sini. Pengadaan khusus. Tujuannya Bapak Ibu diharapkan mampu memahami keadaan khusus. Pertama, PPJ dalam penanganan keadaan darurat. Sorry, tadi keadaan kahar belum ya. Sorry, maaf. Belum selesai tadi ternyata, mohon maaf. Ini. Jadi kalau suatu kontrak sedang berjalan, terjadi bencana, maka ini disebut keadaan kahar. Yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat terpenuhi. Keadaan kahar, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak. Ada namanya Pak Kaharudin di sini Pak? Ibu nggak ada ya? Nggak ada, nggak Pak. Ada ya? Nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Berarti Bapak Ibunya nggak pengen tuh Pak. Tapi tetap jadi, maka disebut Kaharudin. Di luar kehendak para pihak. Nah, itu kalau ada satu kondisi seperti itu, proyek berjalan, kemudian ada bencana, itu disebut keadaan kahar. Bencananya bisa bencana alam, non-alam, sosial, dan sebagainya. Jadi, yang proyeknya sedang berjalan. Kalau ada keadaan seperti itu, maka pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Misal, lagi sedang proyek, lagi dindingnya sudah berdiri, bencana alam. Ambruk. Kalau dilihat kan nggak mungkin diteruskan.
ya udah dihentikan saja, tapi dihentikan si penyedianya tidak masuk blacklist. Jangan masuk blacklist, tidak masuk blacklist karena memang ada bencana alam. Ya. Tapi kalau bencana alam tersebut ternyata kerusakannya sedikit, anggarannya masih cukup, bisa dilanjutkan. Tentu dibuatkan perubahan kontrak tadi. Karena kan kalau konstruksi itu kan tiap hari ada catatan progresnya Pak ya. Catatan progres setiap hari, kemudian diakumulasi ke mingguan ke bulanan. Nah, itu pasti tercatat terus progresnya sekian. Rusaknya apa itu ada. Bisa nggak dilanjutkan? Kalau bisa dilanjutkan, ya dilanjutkan. Tentu dibuatkanlah perubahan kontrak atau amandemen kontrak. Perpanjangan waktu untuk menselesaikan kontrak dapat lewat tahun anggaran. Sama dengan yang ini tadi Pak. Ya, yang mana? Penyelesaian kontrak ini dapat melewati satu anggaran, tapi hati-hati kalau melewati 1 tahun anggaran harus minta persetujuan PAKPA Pak ya. Kenapa? Karena proyek kita ada tahun ini, rencananya tahun kemarin. Tahun kemarin direncanakan, tahun ini dilaksanakan. Harapannya tahun ini adalah selesai, sehingga tahun depan tidak direncanakan lagi kegiatan pembangunan proyek ini. Ternyata kalau proyek ini melewati tahun anggaran yang depan, otomatis anggaran tahun depan harus digunakan untuk membayar proyek yang tahun ini. Harus direvisi. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, maka harus mendapat persetujuan dari PAKPA. Ya. Ini ketentuan nomor 3 ini harus hati-hati, harus mendapat persetujuan PAKPA. Tidak lanjut dalam keadaan kahar, diatur dalam kontrak. Di kontrak disebutkan kalau keadaan kahar, apa tindakannya harus dilakukan. Tadi bisa kita putus, bisa kita lanjut, tapi harus dibuatkan amandemen. Itu untuk keadaan kahar, Pak. Ada yang ditanyakan?